Pasca dikeluarkannya surat pemberhentian kepada 7 perangkat desa di lingkup pemerintahan Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Lombok Utara beberapa waktu lalu oleh kepala desa terpilih ternyata berbuntut panjang. Pasalnya dalam daftar surat pemberhentian itu tercantum pula nama sekretaris desa. Tidak terima dengan keputusan tersebut, lantas persoalan itu disampaikan ke pemerintah, hal ini DP2 KBPMD. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui media ini Kepala Desa pun menjelaskan kronologis daripada munculnya surat pemberhentian kepada perangkat desa tersebut. Dan hal itu sudah sesuai dengan prosedur. Ia pun tetap prinsip apabila pemerintah mendorong untuk mencabut kembali surat pemberhentian perangkat desa yang sudah dikeluarkan, dengan tegas ia katakan tidak akan mencabut kembali. Sebenarnya begini, kronologi singkatnya dari awal saya ceritakan. Berangkat dari masalah sehingga awal saya menjabat pada bulan Januari minggu pertama, saya lihat secara administrasi belum tuntas. Kalau kita taat dengan undang-undang per 31 Desember akhir tahun itu semua LKPJ, LPPD, RKP itu harus rampung. Tetapi setelah saya lihat ternyata tidak ada. Semuanya belum selesai administrasinya. Ini perintah undang-undang, bukan perintah saya. Sehingga saya apel paginya, saya peringatkan kepada seluruh Kaurkasi, tolong administrasinya dituntaskan supaya kita tidak menjadi masalah atau terganjalnya program-program kita yang harus kita eksekusi di awal tahun. Itu secara lisan. Tetapi tidak ada progres dari peringatan lisan yang saya berikan kepada perangkat ini. Akhirnya saya keluarkan SP1. Itu. SP1 saya keluarkan, tidak ada lagi progres dari apa yang saya perintahkan itu. Sehingga mereka berasumsi kalau mengeluarkan SP1 ini sudah terjadi indikasi pemecatan gitu. Nah, 2 minggu tidak ada progres sedikit pun. Saya lihat kosong blank di administrasinya di DP2 Pak Camat dan di tingkat desa juga. Sementara ini perintah undang-undang itu deadline waktunya per 31 Desember. Ini bukan Desember lagi, sudah Februari ini. Sudah berapa bulan ini lewatnya, makanya kita desak. Bagaimana kita bisa mengeksekusi program? Payung hukum kita berupa RKP, RAPBD belum merampung, belum selesai. Terus tiba-tiba kita mengeksekusi program. Nah, saya coba berangkat dari pemerintahan saya ingin menertibkan administrasi pemerintahan. Sementara Ahmad Jikat, mantan wakil DPRD yang juga selaku tokoh masyarakat di desa setempat, membenarkan langkah tegas yang diambil kepala desa tersebut. Karena dari sisi aturan ia menilai secara normatif sudah diatur dalam undang-undang. Salah satunya disebut Kades berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, negara memberi kewenangan kepada Kades untuk mengangkat dan memberhentikan. Secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang 6/2014 tentang desa. Tercantum dalam pasal 26. Salah satu yang disebut di situ itu kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu ya. Nah, itu. Jadi artinya negara memberikan kewenangan kepada kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sementara mantan Kades Sesait menilai tidak wajar, sebab salah satu perangkat yang diberhentikan itu seolah-olah dikelabui. Hal ini juga berani disampaikan atas dasar pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Terkait dengan perangkat yang diberhentikan ini kan ada yang kalau secara ini kan dikelabui gitu kan, yang dianggap mengundurkan diri itu. Ini yang saya tahu yang diceritakan oleh yang bersangkutan gitu kan. Ini surat honor ada tangan honornya, tetapi ditutup redaksinya ini ditutup, dipaksakan tangan gitu. Siapa yang dari mana tahu? Dari bersangkutan. Melihat persoalan yang terjadi di Desa Sesait tentu akan berdampak ke masyarakat. Fajar Marta, Komisi 1 DPRD Lombok Utara, bidang hukum mengatakan, dari sisi anggaran ia melihat dari semua desa di KLU, hanya Desa Sesait yang belum direalisasikan anggarannya. Persoalan ini ia ketahui lantaran pemerintah daerah sudah melayangkan teguran kepada Kades untuk segera mencabut laporan pemberhentian perangkat desa. Fajar menegaskan, persoalan Kades mencabut atau tidak laporannya tidak berpengaruh terhadap anggaran karena itu merupakan hak penuh kepala desa. Karena itu ia berharap persoalan di Desa Sesait itu supaya tidak ada titipan ataupun pesan dari pihak ketiga untuk sengaja melakukan penundaan anggaran ADD dan DD Desa Sesait. Merealisasikan anggarannya. Tidak harus mencabut, dia tidak harus mencabut, ya.
Tetapi dalam merealisasikan anggaran itu dia sudah punya hak penuh kepala desa itu. Makanya saya pesan, jangan ada titipan-titipan atau pesan-pesan kepada pihak-pihak ketiga untuk menunda anggaran ADD dan DD desa society. Kita bayangkan bukan kepala desanya, masyarakatnya yang kita pikirkan. Jadi program desa itu tidak bisa jalan di desa society itu. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samales TV mengabarkan.